Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udiani Viakumalasari akan mempresentasikan analisis jurnal saya. Yang pertama, identitas jurnal. Nama jurnal BioLearning Journal dengan nomor PISSN 24068233 dengan nomor EISSN 24068241. Volume 6, nomor 3, halaman 83 sampai 91, tahun terbit 2019. Dengan judul jurnal Analisis Miskonsepsi Calon Mahasiswa Prodi IPA dan Biologi pada materi struktur atom sebagai persiapan pembelajaran kimia dasar di STIKIP Muhammadiyah Sorong tahun akademik 2017-2018. Nama penulis Edi Sutomo dan Fatur Rahman. Berikutnya latar belakang. Pokok bahasan yang terdapat dalam pelajaran kimia salah satunya adalah struktur atom. Kemampuan kognitif memegang peranan utama dalam proses belajar, di mana kemampuan ini memungkinkan peserta didik memahami mata pelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda dalam membangun pengetahuannya. Pengetahuan oleh peserta didik dibangun berdasarkan konsepsinya. Konsepsi yang tidak sesuai dengan konsepsi sebenarnya jika diyakini benar oleh peserta didik menyebabkan terjadinya miskonsepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi miskonsepsi pada calon mahasiswa baru Prodi IPA dan Biologi pada pokok bahasan struktur atom di STIKIP Muhammadiyah Sorong. Berikutnya rumusan masalah. Pertama, bagaimana miskonsepsi yang terdapat pada calon mahasiswa baru di Prodi IPA dan Biologi pada pokok bahasan struktur atom di STIKIP Muhammadiyah Sorong? Kedua, apa saja faktor-faktor penyebab miskonsepsi pada calon mahasiswa baru Prodi IPA dan Biologi pada pokok bahasan struktur atom di STIKIP Muhammadiyah Sorong? Selanjutnya, landasan teori. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan yang menghasilkan zat baru serta energi yang menyertainya. Pokok bahasan yang terdapat dalam pelajaran kimia salah satunya adalah struktur atom. Kesalahan peserta didik dalam memahami konsep-konsep pada pokok bahasan struktur atom dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pemahaman konsep-konsep kimia yang lebih lanjut. Pemahaman konsep yang salah dan diyakini kebenarannya oleh peserta didik disebut dengan miskonsepsi. Berikutnya metode dan instrumen. Penelitian ini bersifat non-eksperimen dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari hasil tes peserta didik pada materi struktur atom dan studi kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tes dan wawancara, di mana metode tes menggunakan instrumen berupa soal tes diagnosis miskonsepsi pada konsep-konsep materi atom. Sedangkan metode wawancara umumnya menggunakan instrumen catatan, tape recorder atau video. Wawancara dilakukan kepada peserta didik yang teridentifikasi mengalami miskonsepsi untuk mengetahui penyebab miskonsepsi. Tujuan wawancara yaitu untuk melengkapi dan memperjelas hasil yang diperoleh dari tes diagnosis. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik berdasarkan hasil tes, diagnosis, dan wawancara. Tingkat pemahaman peserta didik digolongkan menjadi paham konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep. Persentase peserta didik dianalisis menggunakan rumus persentase pada umumnya. Berikutnya hasil dan pembahasan. Poin pertama, data hasil analisis tingkat pemahaman peserta didik.
Data hasil analisis tingkat pemahaman peserta didik pada materi struktur atom. Menghasilkan data analisis, yaitu data peserta yang memahami konsep sebesar 40,12% dan peserta didik yang tidak paham konsep sebesar 59,88%, yang di dalamnya sudah termasuk ke dalam peserta didik yang mengalami miskonsepsi. Kemudian, tabel data hasil analisis tingkat pemahaman dan miskonsepsi peserta didik pada tiap konsepsi dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 28 konsepsi yang dianalisis dalam penelitian calon mahasiswa Prodi IPA dan Biologi STIKIP Muhammadiyah Sorong mengalami miskonsepsi pada semua konsepsi dengan persentase yang berbeda-beda, dengan rata-rata miskonsepsi pada materi struktur atom sebesar 26,04%. Poin kedua, hasil wawancara. Wawancara selanjutnya dilakukan pada peserta didik dan guru serta studi kepustakaan untuk mengetahui penyebab miskonsepsi, dan didapat penyebabnya sebagai berikut. Pertama, kurangnya kemampuan dasar peserta didik. Kedua, kecenderungan peserta didik untuk menghafal suatu konsep atau rumus, dan jika sumber yang didapat salah, maka akan menyebabkan terjadinya miskonsepsi pada peserta didik. Yang ketiga, minat peserta didik untuk belajar kimia yang rendah. Keempat, minimnya sumber belajar yang digunakan peserta didik. Kelima, model serta metode mengajar yang diberikan guru kurang variatif. Berikutnya, kesimpulan. Pertama, calon mahasiswa Prodi IPA dan Biologi STIKIP Muhammadiyah Sorong dalam mempelajari materi struktur atom memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, di mana peserta didik yang memahami konsep sebesar 40,12% dan peserta didik yang tidak paham konsep sebesar 59,88%, yang di dalamnya sudah termasuk ke dalam miskonsepsi. Kemudian, data hasil analisis terjadinya miskonsepsi pada peserta didik terjadi pada semua konsepsi dengan persentase yang berbeda-beda, dengan rata-rata miskonsepsi pada materi struktur atom sebesar 26,04%. Kedua, miskonsepsi peserta didik disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab miskonsepsi dapat berasal dari peserta didik itu sendiri, berasal dari buku teks yang digunakan peserta didik, dan bahkan berasal dari metode dan model mengajar guru kepada peserta didik. Sekian persentase analisis jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.